Ahmad Solikin 76 tahun diserang tetangganya A 40 tahun di rumahnya di Jalan Rasuna Said, Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Senin 19 Mei 2025. Korban diduga diserang saat membersihkan perkaran rumahnya sekitar pukul 7 pagi tadi. Pasca kejadian tersebut, korban dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polresta Bandar Lampung guna penyelidikan lebih lanjut. Anak korban Erwan mengatakan kronologi peristiwa tindak pidana penganiayaan tersebut. Ia mengatakan saat itu orang tuanya sedang membersihkan halaman di indekos miliknya yang berada di belakang rumahnya. Saat itu ayah saya lagi di bawah, lagi ngorek-ngorek batu. Tiba-tiba anak mereka menyerang orang tua saya. Tanpa ngomong apa-apa, dia langsung melakukan penganiayaan kepada orang tua saya. Yang menjelaskan memang keseharian orang tuanya membersihkan halaman indekosnya. Rutinitasnya membersihkan halaman tersebut tiap hari. Kan sampahnya itu harus dibawa ke depan. Nah, ayah saya yang bawa sampahnya ke depan. Ia mengaku sebelumnya belum pernah terjadi penyerangan kepada orang tuanya. Kalau ribut-ribut itu pernah, cuma belum pernah sampai mengarah ke perlakuan fisik. Ia menyebut orang tuanya beberapa kali diancam oleh terduga pelaku. Sempat beberapa kali dia mengancam orang tua saya, "Kamu tidak berhak di sini. Kalau kamu tidak pergi dari sini, kamu nggak akan menang," ujarnya. Akibatnya orang tuanya mengalami shock. Tak hanya itu, akibat penganiayaan yang diduga dilakukan terduga pelaku, orang tuanya mengalami luka. Karena diancam seperti itu, orang tua saya jadi shock. Ada rasa terpukul juga. Setiap mau bersihin kosan belakang ada pengancaman. Nggak nyaman juga kan di rumah sendiri diancam-ancam seperti itu. Luka di pelipis mata sebelah kanan. Terus ada jendolan di jidatnya. Setelah kejadian penganiayaan tersebut, dirinya mengajak orang tuanya untuk visum di RSUD Prodipo. Lalu dirinya melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut ke SPKT Polresta Bandar Lampung. Ketua RT Gulak Galik Jaka Hidayat membenarkan adanya keributan warganya. Ia sendiri mendapat informasi tersebut dari Babin Kaptimas setempat. Kejadian itu tadi pagi sekitar jam 7. Saya juga nggak ngelihat. Cuma saya dikasih tahu Babin Kaptimas ini ada kejadian pemukulan, makanya saya ke sini. Yang menjelaskan kronologi yang ia dapat dari keterangan warga. Jadi tadi itu Pak Solikin lagi ngambil batu biar nggak ganggu jalan. Terus tiba-tiba ini keluar terus nonjok Pak Solikin. Tadi saya nanya, dia nggak ngaku. Yang benar yang mana kita juga nggak tahu. Tapi ada saksi dan fotonya yang menyebut pertengkaran warganya memang sering terjadi. Namun kata dia selama ini pertengkaran tersebut tidak sampai berujung penganiayaan. Kalau ribut-ribut itu sering, cuman kalau sampai ke arah penganiayaan baru ini. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung AKP Dedi Adiputra membenarkan adanya laporan tindak pidana tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi di lokasi. Saya lagi di bawah nyantol, mereka batu. Nah, tiba-tiba mereka pagi-pagi ada pengaduan orang tuanya itu melihat bapak orang tua saya lagi ngorek-ngorek, disamperin, nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul dari dalam anak kecil, anak laki seumuran 40 tahun Menyerang orang tua kita. Tanpa baju langsung mencakar dia mau tonjok terus dicakar, "Kamu saya matiin loh, kamu saya bunuh, kamu ada hak di sini," dia bilang. Terus, "Kalau kamu tidak pergi dari sini," kata dia, "hati-hati," kata dia, "kamu gak bakal menang." Nah, jadi kronologi dari ayah saya bicara. Berarti ayah abang ini lagi bersih-bersih. Setiap pagi rutinitasnya bersih-bersih. Kan ada di belakang kan ada kamar kosan. Nah, di kosan itu kan untuk sampah, ada bak sampah itu harus ditaruh di depan. Nah, sekalian ranting-ranting di atas itu diambilin, disapu, langsung Berarti posisinya bersihin area kosan miliknya. Area pekarangan kita, halaman kita sendiri, di area di pekarangan kita. Tapi kenapa salahnya di depan tuh ada ranting-ranting yang jatuh diambil kan nggak jadi masalah kan? Masih bukan mereka bapak ngambil doang untuk masukin kirim ke tempat sampah toh. Nah, akhirnya dari situ mereka nggak terima. Itu berulang kali seperti itu, berulang kali. Awalnya dari bapaknya memang seperti bapaknya, karena mungkin bapaknya merasa ribut terus atau dapat aduan, dapat komporan, anaknya nggak terima, atau nggak bisa bangun tidur, udah mabok semalam tuh, langsung menyerang, dipukul, dicakar, mau ditonjok kan, apa seperti tonjok katanya, dipukul. Nah, setelah itu dicakar, dia bilang, "Saya matiin kamu nggak bakal menang, lu nggak bakal menang." Itu posisi kita lagi di mana abang sendiri? Di rumah? Saya lagi di luar, itu kan dapat di laporan tadi, di BAP tadi. Okay. Terus setelah tahu bapak kita ini diduga dianiaya, kita langsung buat laporan? Langsung gerak cepat, kita langsung ke Polres. Ke Polresta Bandar Lampung? Polresta Bandar Lampung. Ke Polres langsung kita buat laporan, LB, langsung di BAP, langsung diproses, langsung tim langsung bergerak.
Kejadiannya jam berapa tadi bang? jam 7 pagi, Jam 7 pagi dan kita laporan ke Polresta jam berapa? jam 9. Nah itu awalnya bisa ada pemicu tuh karena apa sih bang? Ya tadi itu tanah, sengketa tanah atau tanah wakaf tapi diaku sama mereka kan, diaku bukan hak mereka tapi mereka menguasai. Itu kan ada batas punya ayah saya diwakafkan untuk jalan umum, fasilitas umum. Nah mungkin mereka ada dari dulu zaman RT kan RT, nah, mungkin merasa menguasai atau menguasai lahan itu diakui lah. Bersama kuburan itu ada makam keluarga, makam pemakaman umum. Nah setelah itu ya mereka menguasai lahan itu, diakui. Berarti sebelum penganiayaan ini memang sebelum-sebelumnya sudah pernah cekcok mulut Sudah aja. pernah, itu hampir kurang lebih 15 tahunan dari 15 tahunan. dari 2016 ya, 16 ya 2016. Dari 2016, cuman cekcok mulut aja soal perselisihan lahan. Hampir pukul juga. Hampir pukul juga. Puncaknya ini. Puncaknya ini sampai dianiaya orang tua kita. Dianiaya. Yang dialami orang tua kita apa aja, Bang? Ini shock ya, shock mental juga kan. Itu orang tua kan. Nah itu udah shock, terpukul juga, terus agak cemas juga setiap ke belakang mau pembersihan, mau rapi-rapi ada pengancaman. Kan itu kan merasa terganggu juga, ada perasaan gak nyaman juga kan. Tinggal di tempat sendiri, rumah sendiri, tapi mereka mengancam setiap ada aktivitas untuk bersih ranting-ranting, mereka terus mengancam tutup jangan sini, jalan lewat kemari lagi, ini tanah saya udah, kamu cuma numpang gitu kan. Ya akhirnya kan ribut gitu, mana buktinya ditunjukin ini nggak ada bukti, jadi sertifikat ada bukti. Sertifikat ada di kita, Bang, ya, tanah kita. Mereka tidak ada sertifikat. Itu luka-lukanya apa aja, Bang? Di pelipis. Di pelipis. Sama sini ada jendolan. Mungkin ada sedikit pengetok ya. Sempat dirawat? Udah. Enggak ya? Udah pulang ya? Jalan. Kalau hitamnya. Rawat jalan. Jalan. Kalau terduga pelaku namanya siapa bang? Pelaku Haryanto. Arianto. Kalau orang tua kita? Ahmad Solikin. Ahmad Solikin. Pak ya. Makasih pak ya. Pak Jamin, Pak Solihin ini nyariin apa batu-batu gitu supaya motor itu nggak nyangkut. Lah Pak Jamin, lah katanya enggak, katanya kan nggak batu itu sisir Pak Jamin. Saya juga nggak ngeliat batu yang mana. Ya, Pak Jamin ini nggak tahu apa yang diomongin Pak Solihin, sehingga Anto ini keluar, anaknya. Ya dia lah yang nonjok katanya. Tapi saya tanya tadi yang aku aja. Saya mana yang benar mana yang salah, kita bukan urusan kita. Tapi dari Pak sini ada saksinya benar itu. Soalnya saya visum. Jadi pas peristiwa dugaan penganiayaan itu kita ada nggak sih Pak di sini? Nggak ada. Oh nggak ada kita. Sudah selesai kejadian baru saya tahu. Oh baru tahu. Kita tahu dari warga kita juga. Tahu dari Babin. Oh dari Babin. Saya sudah bantu sini. Berbabin sini kita ngecek ya. Ya ke rumah Pak Jamin. Kejadian jam berapa Pak RT? Tadi pagi Pak. Pagi ya Pak RT. 6:30. Iya. Pak RT, kalau dari pengetahuan kita terus dari warga-warga di sini, Bapak memang sering ada kayak gini. Maksudnya Iya, Pak. cekcok mulut ya. Sering mereka ini memang udah kayak ulang tahun aja, setiap tahun ada. Setiap tahun ada aja. Kadang-kadang yang ribut mulut itu kadang-kadang tahun itu saya 2-3 kali. Cuman itu kan nggak kita iniin karena mereka nggak ada kejadian yang menonjok. Fisik ya. Nggak ada fisik lah. Nggak ada Bapak. fisik. Cekcok aja mulut aja. Itu aja 10 tahun kita.